Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita mulai kajian kita. Bacaannya Al-Ibra'u Aisulhuhu Iktisaruhu min haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain. Fal-Ibra'u maka bermula sulhu Ibra' Aisulhuhu yaitu damai dalam jenis Ibra'. Iktisaruhu mengambilnya seseorang min haqqihi daripada haknya, aidainihi yaitu hutangnya, ala ba'dihi atas sebagian yang diambil daripada hutangnya. Jadi kemarin bahwasanya suluh mendamaikan atau akad perdamaian terbagi dua, ada yang ibro, ada yang muawadhah. Yang ibro adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi aidainihi, yaitu seseorang yang mempunyai hak, yang mempunyai untuk dibayarkan hutangnya, artinya dia sebagai piutang boleh mengambil daripada sebagian hutangnya dengan akad sulhu. Misal ada orang yang susah banget ya, karena memang susah ketemu sudah ininya dipinta daripada hutangnya susah banget, udah dah kita damai aja, kata yang ngutangin kepada orang yang ngutangin dengan akadnya sulhu ibro. Jadi mengambil yang diambil cuma sebagiannya, sebagian lagi dibebaskan. Ibro itu dibebas ya, itu boleh itu daripada sulit gitu ya, nggak bayar sampai 50 tahun misalnya, aku gimana ini ya, tapi ngaku orang yang punya utang itu ngaku iya memang saya punya utang, tapi memang sulit, udah damai aja deh, kata yang utangi, maka itu boleh tanpa syarat ya, tanpa syarat dia langsung aja membebasin pada ketika akadnya. Fa'idha sholahahu, apabila dia benar berdamai kepada seseorang tadi ya, minal albi daripada 1000 dirham misalnya, alladhi huwa alladhi lahu yang mana itu miliknya, bizimati syahsin menjadi tanggung jawab seseorang yang utang seseorang, ala khamsati mi'atin minha, diambil khamsi mi'atin hanya 500 dirhamnya saja, minha daripada 1000 dirham. Misalnya dia punya utang 20 juta, tapi yang utangin ini akhirnya ya udah dah kita damai aja daripada begini mulu, saya kesel lihat kamu gitu kan, gak bayar biar kagak kesel, bayar dah setengahnya dah, begitu kata yang utangin. Ya udah kan kamu punya utang berapa, 20 juta, bayar dah 10 juta, baik gitu, bayar aja 10 juta saja dengan akadnya, akad suluh. Salah tuka anil albi alladhi li alaika ala khamsati mi'atin minhu. Salah tuka, saya berdamai kepadamu, yaitu anil albi daripada 1000 dirham, alladhi li yang itu adalah milik saya, alaika kewajiban kamu, utang kamu ya, saya bersuluh ala khamsati mi'atin minhu, hanya 500 dirham saja dari 1000 tadi gitu. Maka harus begitu, ada akad damainya. Faka'annahu, maka seakan-akan orang yang mengaku bahwasanya dia punya hak
Qala berkata, itu orang yang punya hak lalu kepada seseorang yang didakwa, yang terdakwa bahwasanya dia punya utang. Iktini khamsamiatin wa abaratuka min khamsi miatin. Berikan kepadaku, bayar kepadaku 500 dirham. Wa abratuka, dan aku bebasin buat kamu min khamsi miatin, 500 dirham. Gitu. Jadi begitu boleh mendamaikan di antara. Tak satu ya. Wala yajuzu bimana la yasihu, dan tidak boleh bimana la yasihu. Maksud la yajuzu maknanya tidak sah. Menentukan waktu suluh, dan juga tidak boleh menggantungkan wa ta'liquhu. La yasihu ta'liquhu. La yasihu tidak sah ta'liquhu, menggantungkannya itu suluh. Suluh maksudnya suluh ibrah. Ai ta'liqu sulhi bi makna ibrahi, yaitu menggantungkan suluh ibrah terutama gitu. Ala syartin, dengan berdasarkan syarat. Jadi kalau syarat suluh ibrah mah ngebebasin sebagiannya daripada hak dia kepada orang lain, itu nggak boleh pakai syarat. Dia mah langsung diakad dan tidak pakai syarat. Karena bahwasanya di dalam akad itu tidak ada pergantungan kekaulihi, seperti orang itu ngomong, orang yang ngutangin ngomong kepada orang yang dihutangi. Idza jaa ra'sus syahri faqad sholahtuka. Idza jaa ra'sus syahri, kalau datang awal bulan, faqad sholahtuka, maka saya akan berdamai kepadamu. Dia udah tahu utangnya adalah 20 juta. Bayar kapan? Udah dah, daripada ribut-ribut baik kita, saya juga kesel baik gitu, nggak apa ada sabar baik. Udah bulan depan kita suruh aja. Nah itu nggak boleh disyaratkan kayak gitu. Ya pokoknya ketemu langsung baik. Saya mau ketemu ini langsung, tanpa harus ada syarat-syarat pembebasannya. Nanti utang kamu saya bebasin kan setengahnya gitu, tapi ntar awal bulan gitu. Jadi nggak boleh ada penentuan waktunya ataupun ketergantungan dengan syaratnya. Atau dia bilang abratuka, saya bebasin buat kamu gitu, utangmu setengahnya, yang setengahnya saya ambil gitu, bulan depan ya gitu. Nggak ada bahasa bulan depan atau awal bulan. Yang kedua ada suluh muawadah. Wal muawadatu, dan bermula suluh muawadah. Aisolhuha, yaitu suluh muawadah itu adalah uduluhu, berpindahnya sesuatu an haqqihi, dari hak orang yang mendakwa, ilai ghairihi, kepada orang lain, kepada orang yang terdakwa. Memindahkan suatu perkara dari haknya kepada selainnya. Nah, lihat contohnya. Haknya itu bisa berupa benda atau berupa utang. Misalnya dia punya hak utang dari seseorang, artinya dia berpiutang, atau dia punya benda yang pernah dipakai oleh seseorang, digosok atau dicuri misalnya. Kemudian dia berdamai dengan orang yang terdakwa tadi, yang punya utang sama dia, atau orang yang ngambil barang dia. Tapi dengan suluhnya muawadah, artinya berpindah dari haknya kepada benda yang lain. Hak dia mah utang, tapi maunya diganti pakai barang boleh.
Atau yang barang yang diambil sama orang yang terdakwa mah itu barang A, tapi bisa si B ini orang yang mendakwa boleh minta ganti dengan barang yang lainnya. Kaan idda'a seperti menuntut gitu. Ini orang yang mendakwa alaihi kepada orang lain daron menuntut sebuah rumah au sikson ataupun sebagian daripada rumah minhak daripada itu rumah wa aqarra lahu dan dia mengakui lahu ya mengakui terhadap orang tersebut bidzalika dengan dua hal tersebut, baik satu rumah itu ataupun sebagian daripada rumah tersebut. Wasolahahu minha dan dia melakukan perdamaian kepada orang tersebut minha daripada rumah atau sebagian rumah tersebut ala muayyanin dengan sesuatu benda yang ditentukan. Kasaubin seperti baju au abdi ataupun yang lainnya, hamba apa ganti mobil begitu. Maka ini boleh gitu. Saya berdamai denganmu karena kamu ini ternyata selama ini ngaku-ngaku ini rumah kamu. Emang saya mah di Jakarta, tahu-tahu rumah saya ada yang ngisi baik begitu ya. Waduh, ada orang yang ngisi rumah saya kagak bilang-bilang gitu. Akhirnya diakui, bukan diakuin. Akhirnya tuh yang orang yang ngisiin merasa bersalah juga, kenapa ya bukan rumah dia, surat-surat kagak ada, surat dari dia semua. Akhirnya nuntut tuh orang yang punya rumah, gantiin ini, kamu udah ada kali 2 tahun nempatin rumah saya semua, emang saya masih di luar negeri, jadi kagak tahu rumah saya, ditempatin aja kosong begitu misalnya. Ditempatin, ya udah saya minta ganti rugi. Apa ganti ruginya? Misalnya ya tadi dengan nilai satu rumah tadi dia selama 2 tahun itu atau sebagiannya, atau boleh diganti ataupun yang mendakwa ini minta bukan rumahnya. Yaudah ganti baju, tapi bajunya 100 kodi misalnya dimintanya seukuran segantian itu boleh. Artinya mah barang yang dituntut atau hak dia mah barangnya A, tapi dia boleh ganti B. Tapi memang diakui, artinya diterima oleh orang yang terdakwa tersebut. Maka itu pun boleh namanya suluh mu'awwad, minta ganti tapi beda dengan yang dimiliki oleh dia. Fa'innahu maka bahwasanya suluh mu'awwadah inilah yasiu sah dengan pergantian barang. Wa yajri dan berlaku alaihi ai ala hadza suluh, berlaku atas ini suluh, macam suluh ini yaitu suluh mu'awwadah atau perpindahan. Hukmul bai'i sah hukum jual beli. Ya kalau ini boleh seperti kayak hukum jual beli, bukan sholat tukar kan. Kalau kemarin mah kalau sulh ibro itu intinya membebaskan sebagian dengan atau membebaskan diri daripada sesuatu yang bisa jadi benda itu menjadi harta. Kayak kemarin orang itu seharusnya dikisos tapi nggak jadi dikisos, yaitu dengan cara dia membayar diat gitu. Kalau suluhnya sulhu ibro, membebaskan seseorang dari hukuman kisos menjadi bayar duit gitu, ganti diat. Nah kalau yang begitu tanpa syarat. Nah kalau di sini bisa jadi syarat. Bahkan kemarin kalau ibro itu nggak bisa kalau akarnya jual beli, bituka itu bitukal kisos, bidiati saya jual kisos ini dengan bayar diat, nggak bisa. Kalau akad suluh mu'awwadah boleh seperti hukum jual
beli asalnya. Fakaan nahu, maka seakan-akan fil misalil mazkuri, di dalam perumpamaan disebutkan seakan-akan ba'ahu daro, dia menjual terhadap seseorang tadi daro, sebuah rumah atau sebagian rumah, bisaubi, dengan baju. Ya udah, apa yang dulu kamu tinggalin di sini saya bayar dah. Digantiin, dibayarin dengan bayar baju, atau sebagian rumah aja, atau biarkan rumah itu buat kamu tapi kamu harus bayar sebagian rumahnya begitu. Nah itu berarti kalau pakai akad jual beli boleh. Wahinaidin, dan ketika itu payas butuh, maka tetap fil masalihi, pada barang yang jadi barang suluh alaihi, maka tetap hukum tersebut fil masalihi, pada barang yang disuluhkan alaihi, terhadap transaksi atau akad suluh tersebut, yaitu baju. Menetapkan baju sebagai pengganti daripada rumah atau sebagian rumah. Menetapkan itu baju tetap ahkamul bai'i, seperti ya, ataupun hukum-hukum jual beli ya. Maka tetaplah di dalam barang yang menjadi barang perdamaian itu ya, hukum-hukum jual beli ya. Begitu, hukum jual beli harus ada akadnya, ada barangnya ya. Ada akad barang dua orang yang bertransaksinya, bijak kabulnya. Seperti ya kayak qaradil bai'i bil bai'i, seperti mengembalikan barang yang cacat ya, kayak jual beli kalau cacat boleh gantikan dengan khiyar aib misalnya. Wa man'i tasarrufi qabla qabdi, dan mencegah menggunakan barang yang dibeli sebelum diterimanya itu barang ya kan. Kalau kita begitu, kita beli barang nih ya, beli ya udah di mobil, tapi barangnya belum nyampe ke kita, duitnya udah dalam perjalanan, belum kita terima barang. Kayak ada orang yang mau beli mobil ke kita, langsung jual, padahal belum di tangan kita nih. Maka dijual nggak boleh, terima dulu baru. Karena itu kita masih di dalam transaksi sama yang menjual gitu. Ya kayak hukum jual beli aja. Walau salahahu, dan jika berdamai seseorang kepada orang lain ala baqdil aini, terhadap mengambil sebagian benda al-mudahati yang dituduhkan ya. Seperti tadi saya berdamai kepadamu dari rumah ini, berdamai dengan setengahnya aja dari sebagian aja dari rumah ini. Maka kalau berdamai, bahasa saya berdamai sebagian, itu namanya pahibatun ya. Maka itu adalah disebut hibah minhu, daripada orang yang mendakwa libaiha, kepada sebagian benda yang didakwakan tadi. Maksudnya kepada al-matruki, benda yang tidak diambil, minha, daripada sebagian itu benda. Jadi kalau bahasa istilahnya berarti yang dibebaskan itu seperti bahasa hibah. Jadi yang satu sistemnya jual beli muawadlah bisa. Yang ini saya beli dengan baju. Kemudian dari hal tersebut sebagian yang tidak dilakukan namanya hibah. Hibah daripada orang yang mendakwa. Fayas butuh, maka tetaplah bihadil hibati, di dalam ini hibah ahkamuha, hukum-hukum hibah nanti allati tuzkaru bi babiha, yang bakal disebutkan hukum-hukumnya di dalam babnya nanti tentang bab hibah kita bahas. Tapi rada jauh masih.
Wa yusama dan dinamakan ada sulha ini suluh ini disebut dengan al-haqiqata, suluh haqiqah ya. Suluh haqiqah hampir kepada ibro. Ibro itu bisa disebut dengan suluh haqiqah. Artinya haqiqah itu mengurangi sebagian benda yang tadinya harus dibayar full tapi dibebasin setengahnya, berarti ada pengurangan, namanya haqiqah. Wala yasiyu bilabdi bai'i li ba'dil matruki, dan tidak sah dengan lafaz jual beli kepada sebagian yang tidak diambil ya. Ka'an yabi'ahu, seperti orang ini menjual kepada orang lain al-ainal muda'ata, terhadap benda yang dituduhkan biba'diha, dengan sebagian benda yang lainnya. Nah, artinya kalau memang ibrohnya suluhnya suluh ibroh, maka nggak boleh benda yang tidak diambil, artinya yang dibebaskan itu dengan akad jual beli, intinya nggak boleh. Kalimat-kalimat lapangnya itu nggak boleh. Nah, termasuk di dalam suluh, nah itu intinya terbagi dua, ada suluh ibroh, ada suluh suluh ibroh intinya adalah pembebasan tanpa syarat ya. Mengurangkan hak miliknya kepada orang yang kewajiban untuk membayar hak dengan pembayaran cuma sebagiannya, maka yang begini nggak boleh pakai syarat ya. Atau juga disebut suluh ibroh itu suluh ya, disebut haqiqah ya. Yang kedua ada muawadah, suluhnya yaitu menggantikan suatu hak harta yang lain ya. Menggantikan suatu hak yang dia miliki ya, harta boleh diganti, minta hak kepada orang yang kewajiban membayar hak, boleh diganti dengan yang lainnya, artinya pergantian muawadah. Nah, ini bisa syaratnya harus seperti syarat jual beli ya. Jadi ada dua ya. Tapi sebetulnya nanti ada di dalam dua tersebut tuh ada ibroh sama sholah tukar. Kalau memang dilaksanakan pakai ibroh doang, maka itu tidak perlu ada permusuhan di antara dua orang, nggak ada sengketa ya, nggak ada sengketa dan juga tidak ada penerimaan gitu. Kalau pakai lafaz ibroh, jadi kalau abroh tukar gitu. Saya bebasin buat kamu, berarti yang begitu mah tanpa harus dia musuhan dulu ya. Tanpa harus musuhan dulu. Mana nih bongkar dulu, enggak. Tapi dia datang ke orang yang terdakwa, ya udah saya bebasin tanpa harus cekcok ini gitu. Kalau pakai bahasa ibroh gitu. Kalau pakai bahasa sulhu itu disyaratkan adanya percecokan dulu, perbantahan dulu, harus adanya permusuhan dulu, dan juga harus adanya terimaan gitu. Jadi kalau yang awalnya cekcok berantem dulu ini karena dia kagak ngaku, didatangin bukti ternyata baru ngaku, maka bahasanya dia harus pakai sholah tukar gitu. Saya berbuat suluh kepadamu. Kalau yang tadi tanpa ada percecokan dulu, maka itu langsung aja saya bebaskan kepadamu gitu ya. Kalau memang mau digabungin antara lafaz sulhu dengan kata ibroh, maka disyaratkannya pertama harus didahului oleh dengan permusuhan, tapi yang keduanya tidak disyaratkan harus adanya qabul gitu. Seperti tadi abrotuka min nisbil
asrati wa sholahtuka ala nisbiha. Saya bebasin yang setengah dari 10 dan saya berdamai denganmu dengan sebagian dari 10. Jadi yang 10-nya dibebasin, berarti kan 10. Dia punya 10, yang 5 dibebasin, yang 5 lagi dia damaikan. Artinya dia harus bayar yang 5. Kalau itu bahasanya. Jadi ada bahasa sulhu, ada bahasa ibro. Kalau ibro itu kalau pakai kata ibro doang berarti tanpa ada permusuhan. Kalau ada kata atau kalau ngambil sulhu berarti ada permusuhan dulu. Harus ada perbantahan. Kalau ada dua-duanya berarti pakai harus didahului dengan sebab permusuhan. Kemudian juga tanpa disyaratkan harus ada penerimaan daripada pihak terdakwa. Gitu. Yang penting menjaga kata yang punya hak begitu ngomongnya. Nah, karena nanti beda lagi nih. Sedikit waya juzu nanti kita teruskan. Waya juzu lil insanil muslimi ayyusliha. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi